kejadian Nabi Isa alaihi salam. Di masa dunia ini sedang dalam kegelapan. Kota Mekah adalah tempat kafilah berdagang dan lahirnya penghambaan berhala-berhala. Di kalangan suku bangsa Arab, dalam sebulan sekali akan ada persembahan-persembahan. Yang senang mengadakan pesta besar-besaran, membawa sesaji untuk berhala di sekitar Ka'bah. Lata, Tuhan yang menjaga keluarga kita dan suku kita. Ya Uja, dewa pembimbing keselamatan kita. Manat, dewa kemakmuran. Uban yang mengawali dan meramalkan nasib kita. Saat itu, masyarakat Mekah masih berada pada zaman Zahiliyah. Zahil bukan berarti bodoh ilmu pengetahuan. Tapi zahil di sini adalah mereka suka sekali berbuat kemungkaran, minum minuman keras, berjudi, bertengkar, merampok, membunuh, semua itu kebiasaan mereka. Lahirlah Muhammad bin Abdullah. Setelah usia Muhammad genap 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dan tugas pertama beliau sebagai Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak umat dengan Islam. Mula-mula, Nabi Muhammad menyebarkan agama secara diam-diam dari pintu ke pintu untuk menyampaikan agama.
Sayyidina Ja'far datang dan membawa Al-Quran dari Rasulullah. Siapa? Jafar. Apa yang kau bawa, wahai Jafar? Satu surat dari Al-Quran. Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi lewat malaikat Jibril. Coba bacakan, wahai Jafar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Subuh telah tiba. Cepatlah kita bubar sebelum mata-mata Quraisy melihat kita. Meskipun senyap-senyap, tetap saja banyak yang mencurigai sehingga para pembesar Quraisy selalu mengintai dan mengirim mata-mata untuk menyelidiki orang yang dicurigai masuk Islam. Dan akhirnya pemata-mata tadi mengikuti Ammar sampai ke rumahnya. Di rumah Ammar, orang tuanya yaitu Yasir dan Sumayyah sangat mengkhawatirkan keadaan Ammar dan menantikan kepulangan sambil berdoa kepada berhala. Dan akhirnya pulanglah Ammar. Ammar, dari mana kau? Ibumu semalaman tak tidur karena mengkhawatirkanmu. Dari mana kau? Ammar, ya Tuhan, maafkan aku. Ini salahku. Tuhan ini yang membantu kehidupan kita. Ammar, Umi khawatir kepadamu. Kau telah mendustai Tuhan kami. Tapi berhala ini tidak bisa membantu dirinya sendiri. Aku merasa malu menyembahnya. Maha benar Allah yang maha melihat dan tak terlihat. Umi, Abi, Allah adalah Tuhan kita semua. Dahulu kami adalah orang-orang jahiliyah. Kami menyembah berhala kayu, kami memakan bangkai, membuat perselingkuhan dan memutuskan hubungan persaudaraan. Orang kaya menindas orang miskin, berzina, berjudi, dan meminum khamar. Sampai kemudian Allah mengirim seorang rasul di antara kami, yaitu Muhammad. Hal ini mengundang kami menyembah Allah dan berpaling dari dewa kayu ini. Akhirnya Sumayyah dan Yasir pun memeluk Islam, sehingga diketahui oleh mata-mata tersebut dan dilaporkan kepada pemuka-pemuka Quraisy.
bersikap sopanlah di rumah kami. Sudahlah, gak usah berlagak. Kami sudah tahu. Apa yang kau maksud, wahai Tuan? Kami sudah mengetahui perbuatan kalian. Kalian berkhianat. Kalian sudah masuk ke agama Muhammad. Dari manakah kalian tahu? Sudahlah, jangan banyak tanya. Sekarang juga ikut kami menghadap tuan-tuan pemuka Quraisy. Kami tidak mau. Kami mohon jangan bawa kami. Kalau kalian tidak mau, kami akan menyeret kalian dari rumah ini. Semakin lama, ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sangat meresahkan. Aku khawatir keluargaku, bahkan budak-budakku akan terpengaruh memeluk agama Islam. Tiba-tiba, sang mata-mata melaporkan tentang keislamannya keluarga Yasir. Lapor Tuan. Apa? Ada yang mau saya sampaikan. Tentang apa? Cepat katakanlah. Ternyata Yasir dan keluarganya telah memeluk agama Islam. Apa? Kurang ajar. Dasar budak yang tidak tahu diuntung. Awal, panggil semua keluarga Yasir ke sini. Benarkah kau telah memeluk agama Islam? Benar, kami menerima Islam sebagai agama yang diridhoi Allah. Sungguh berhala-berhala yang Tuhan sembah tidak bisa memberikan manfaat apapun. Sedangkan Allah, innallaha khalaqas samawati wal ard. Lancang sekali kau berkata seperti itu. Demi Lata wal Uzza, nenek moyang kita pasti marah mendengar ucapanmu. Tidak ya Sayyidi, sungguh yang kukatakan ini benar. Ya tuan-tuan, percayalah, berhala-berhala itu hanya buatan manusia. Sedangkan Allah, dialah yang menciptakan kita dan dialah yang patut kita sembah. Sungguh kalian keluarga yang tak tahu diuntung. Pengawal, kita habiskan semua keluarga Yasir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam diri selembut sutra, kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah, kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Ketika suami dan anak dibaring menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau sinaran akidah. Sabarlah keluarga Yasin, bagimu syurga di sana. Dan kau pun tega memilih syurga, walau terpaksa mengorban nyawa. Lalu tombak tajam menikam jasadmu yang tiada bermaya. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut menghayal kelahiran, menggoncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di surga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik, sebaik manusia. Namamu tetap menjadi sejarah. Akhirnya Yasir dan Sumayyah meninggal dengan tidak melepaskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanannya tidak bisa dinilai dan ditukar dengan benda yang mahal dan berharga di dunia ini.